Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, saya mohon maaf, saya sudah 2 bulan dapat ujian dari Allah, ada gangguan di pita suara. Insyaallah kita bisa selesaikan kajian ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya sebelum menyampaikan kajian, izinkan saya memberikan salam takjim saya kepada guru saya Ustaz Jian. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan beliau dan menjaga beliau dari segala gangguan yang ingin mengganggunya. Bapak Ibu jamaah, saya ingin membentangkan satu problem. Yang problemnya ini adalah ada di sepanjang zaman, ada di sepanjang era dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan syira' bainal haq wa bainal batil ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara yang hak dan yang batil akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Pertarungan antara tauhid dan tarungan tentang kemusyrikan akan ada terus pada sampai hari kiamat. Kita mulai dari bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Namrud merasa tersinggung dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga Namrud bersama jajarannya merasa penting untuk mengkriminalisasi, untuk mempidanakan, untuk menghentikan dakwah Nabi Ibrahim dengan dibakar hidup-hidup. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi dari awal risalah Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita lihat bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam menolak dakwah Nabi Nuh. Di dalam beberapa tarikh dinyatakan umur dakwah Nabi Nuh itu 850 tahun, ada yang mengatakan 900 tahun. Tapi pengikut Nabi Nuh alaihissalam itu cuma ada 80-an. Jadi per 10 tahun cuma 1 orang yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dalam surat 71, surat Nabi Nuh ayat yang ke-23, betapa gencarnya mereka menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan kata-kata la tadaruna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan kebiasaan kalian. Jangan kalian tinggalkan adat istiadat kalian yang selama ini kita sembah. Syua, Wat, Ya'uq, Nasr, Wad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ini terus berlangsung. Terus kita lihat bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun marah dengan dakwah Nabi Musa. Fir'aun sudah mendeklarasikan, Fir'aun sudah menyatakan ana rabbukumul a'la. Tidak ada hukum yang paling tinggi, adalah hukum yang dibuat oleh Fir'aun. Tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan, tidak ada kehormatan dan keagungan kecuali diperuntukkan oleh Fir'aun. Tiba-tiba datang dakwah Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan
bahwa Tuhan kalian adalah Allahu Rabbil Alamin. Marah Firaun. Firaun bukan hanya mengkriminalisasi, mengintimidasi, bahkan mempersekusi, menguber-uber Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke pinggir laut. Kita juga lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam saat pendeta Syahdirin memaksa Nabi Isa untuk mengakui atau menerima tawaran mereka agar ada anak Tuhan, yaitu mereka sepakat untuk mengangkat Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Ditolak oleh Nabi Isa. Wah, marah mereka. Mereka usir Nabi Isa dari Yerusalem. Mereka uber-uber. Mereka ancam dengan ancaman sehingga Nabi Isa harus keluar. Sampai kemudian Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa tidak lebih, muridnya itu cuma 20 orang. Jadi makin lama makin tampak bahwa hari ini agama tauhid dimonsterisasi, ditakut-takuti orang. Kalau Nabi Nuh berhadapan dengan umat yang begitu degil, Musa berhadapan dengan Firaun, Isa berhadapan dengan para rahib dan pendeta yang sudah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan para penguasa Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy tidak ada satupun harta mereka yang diambil oleh Nabi Muhammad. Tidak ada satupun kehormatan orang-orang Quraisy yang dilanggar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mereka bilang, hentikan ya Abi Talib, hentikan dakwah kemenakanmu tentang kalimat La ilaha illallah. Sampai Nabi Muhammad untuk hijrah. Terus kita hari ini bilang, sudah kita jalan damai saja. Apa maksudnya kita beragama di jalan damai? Kemudian kita bertekuk lutut menerima segala kemungkaran. Terus kita bilang, negara kita lagi penuh dengan goncangan. Sudah, kita tidak perlu fanatisme terhadap ajaran kita. Kita tengah dirampok akidah kita hari ini. Hari ini musuh akidah kita adalah moderasi agama. Ini bukan barang baru, tapi ini adalah dagangan lama yang dikemas seakan-akan menjadi barang baru. Gagal mereka di pluralisme, gagal mereka di liberalisme, gagal mereka di Nusantara. Mereka sekarang menjadikan moderasi. Dan lihat narasi ujung daripada moderasi agama. Pertama, dibangun dulu bahasa toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah bukan menghormati antar umat beragama. Toleransi yang dimaksud adalah pencampur adukan, tasabuh, penyamaan, yaitu dicampur antara yang halal dengan haram, tauhid dengan kesyirikan, sunnah dengan bid'ah. Ya. Dicampur. Kita lihat tiba-tiba ada orang atas nama toleransi berngaji atau beribadah di rumah, bukan rumah ibadahnya. Oh, ini kan kita toleransi, main kasidahan, berselawatan Nabi bukan di masjid. Tiba-tiba ada orang nyanyi-nyanyi gereja, tapi tidak di gereja, tapi di masjid. Ditukar. Ada pencampur adukan. Setelah toleransi, kemudian ditingkatkan HAM. HAM di atas segala-galanya. Orang boleh melanggar Al-Quran, gak apa-apa. Orang boleh menghina-hina Rasulullah, gak masalah. Orang boleh merendahkan agama, tidak problem. Tapi jangan melanggar HAM. HAM lebih hebat daripada ayat Al-Quran.
dijunjung tinggi HAM, diinjak-injak Al-Quran, dijunjung tinggi HAM, disobek-sobek ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul cuma tiba-tiba orang tidak lagi percaya kepada agamanya. Ada seorang yang mengaku kiai, intelektual, dengan gagah perkasa mengatakan Islam bukan agama yang paling sempurna. Gimana bisa ada orang yang mengatakan agama Islam bukan agama yang sempurna? Padahal kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir menceritakan tentang surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ketiga turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang haji wukuf di padang Arafah. Dikabarkan saat itu ada pendeta atau rabi dari Yahudi menubuhkan Umar bin Khattab khalifah kedua. Dia bilang begini rabi tadi kepada Umar, "Ya Umar, aku dengar Rasul kalian menerima wahyu kaza wa kaza, seperti ini." Kata Umar, "Iya." Umar kemudian menukil ayat surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Rabi Yahudi tadi, kalau ayat ini turun kepada kami, maka turunnya ayat ini akan kami jadikan hari raya. Lah, kalau agama tidak sempurna, sekarang Nabi yang diutus ada Nabi terakhir Rasulullah, Nabi sudah tidak ada. Siapa yang menyempurnakan? Katanya, ya kita para ustadz. Bagaimana mungkin? Generasi muda kita dilunturkan akidahnya, dibuat tidak percaya kepada agama, ditangkap ustadz yang tidak tahu jelas salahnya, tiba-tiba pakai baju kuning, diborgol. Mereka lebih hina. Bahkan orang tidak lagi membayangkan masih lebih mulia korupsi bantuan sosial 17 triliun uang rakyat yang tengah menderita diambil, tapi mereka tidak diborgol, mereka cuma senyum-senyum. Mereka tidak merasa bersalah waktu mereka memperdagangkan PCR. Padahal PCR itu dibeli dengan murah, dibeli dengan uang rakyat. Rakyat mesti bayar ratusan ribu. Mereka terus senyum-senyum. Cuma mereka hadiahkan WC gratis kepada rakyat. Tangkap. Pasal nomor belakangan dibuat, dikriminalisasi. Setelah kemudian masuk narasi moderasi agama adalah tidak perlu lagi nanti di KTP ada kolom agama. Nanti setelah itu bolehlah di pengurangan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, dan hasilnya hari ini adalah Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di mana sedang diteliti, di situ termuat bahwa kampus mengizinkan praktek perzinahan. Auzubillah min dzalik. Siswa kita yang ngaji dituduh radikal. Mahasiswa yang pakai jilbab dituduh kadrun. Mereka yang menentang Al-Quran disebut HTI. Anak-anak laki yang hafal Al-Quran disebut FPI. Mereka dikucilkan, tapi mereka berzinahan diakui, dilegalkan. Ya Allah ya Rabb, kemana ini negeri? Saya suka terbayang nanti 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bila benar-benar agama ini dipisahkan daripada pendidikan nasional. Datanglah nanti anak kita kepada kita, "Abi, aku ingin menikah." Terus kita tanya, kalau yang laki-laki, "Mana calon istrimu lah?" Dia tunjukkan seorang wanita. Kita bertanya, "Apa agamanya?" Anak laki-laki kita akan mengatakan, "Agama tidak penting, Bi. Semua agama sama. Semua agama benar. Yang penting cinta. Yang penting sayang. Yang penting pengertian." Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah kalau anak-anak kita sudah luntur akidahnya?
Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Kalau begitu kita meninggal, anak-anak kita tidak lagi bisa mengucapkan doa Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, karena mereka sudah membenci Al-Quran. Kata mereka Al-Quran bahasa Arab, bahasa teroris. Saya gemeteran, saya mengkhawatirkan nasib anak-anak saya. Kalau tidak saya kencangkan hari ini, mereka makin hari makin diberondong, makin diopinikan kepada mereka agama kekerasan, agama mereka agama radikal, agama mereka agama yang penuh dengan pertentangan, agama mereka adalah agama kekacauan. Padahal sesungguhnya adalah sebuah sebuah cara untuk menjauhkan anak-anak kita daripada agama. Di ujung daripada rasa ini, semua agama sama, dan kita menyaksikan nanti ke depan anak-anak kita tidak lagi bangga dengan Islam. Anak-anak kita akan tertunduk kalau dia berada atau berasal daripada keluarga muslim. Padahal mengatakan isyhadu bi anna muslim. Saksikan, nyatakan, deklarasikan, proklamasikan, umumkan. Saya seorang muslim, saya tauhid, saya bangga jadi tauhid, saya bangga menjadi umat Nabi Muhammad, saya bangga menegakkan syariat. Tapi hari ini kita sudah bangga jadi bangsa Indonesia, bangga ini, bangga itu, tapi tidak pernah ditanamkan kebanggaan kepada agama. Ini bukan perkara kecil Bapak dan Ibu, ini perkara besar untuk masa yang akan datang. Kita akan berhadapan dengan tsunami yang disebut dengan tsunami pemurtadan. Akan terjadi nanti gelombang besar, anak-anak kita akan keluar dari akidah Islam kalau kita tidak jaga hari ini. Kuangusikum wa alaikum nar. Ini bukan perkara mudah. Kita tengah sulit karena begitu hebatnya produksi tentang kekerasan agama. Kita tengah diadu domba. Kita tengah ditakut-takuti. Baru umat bangkit untuk ngaji, tiba-tiba bilang, awas, gelombang COVID-19 yang ketiga. Dia tahu tuh, COVID kapan datang, kapan pergi, itu dia tahu semua tuh. Ya kan? Pelan-pelan, anak-anak kita tidak lagi punya kebanggaan kepada satu Muharram, karena liburnya digeser. Ya kan? Liburnya digeser. Bukan perkara apakah wajib memperingati atau bukan. Perkaranya adalah untuk mengingat momentumnya. Digeser dulu liburnya. Baru nanti lama-lama nggak penting juga. Muharram gak Muharram. Karena sudah digeser hari liburnya. Digeser lagi. Maulid ya. Berani nggak dia? Lebaran digeser bisa diserbu sama ibu-ibu Tanah Abang. Enak aja digeser-geser lebaran. Kita kadang-kadang kalau urusan agama cuek, coba kalau gajian digeser marah. Uang belanja digeser marah. Tapi kalau urusan agama digeser menang baik. Ini masalahnya nih. Tampak menteri yang ngurusin agama nggak paham sedikit tentang agama. Kemarin ketemu orang Arab, ngomong namanya nggak bisa, cuma sukron doang, sukron. Kalau kata anak-anak nggak sekalian pilus sekalian, pilus ya kan. Nggak bisa, sedikit juga bahasa Arab. Kan. Menteri Pendidikan nggak ngerti sedikit pun tentang bagaimana pendidikan ini dibangun. Sebelum pemerintah punya gedung-gedung tentang pendidikan, pesantren dulu, masjid dulu, mereka belajar TPA, mereka belajar kutab, ya, mereka belajar Al-Quran. Ini kita mau dijauhkan dari Al-Quran. Maka ayo bergandeng tangan, jadikan masjid ini kalau bisa kumpulnya bukan hanya sholat aja, tapi jadikan masjid ini tempat di mana ada proses peradaban
terjadi di dalam masjid. Ada kajian, anak-anak biarkan saja dia bermain-main. Jangan buat anak-anak jadi takut dengan masjid. Kalau anak-anak hari ini lari-larian, 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, mudah-mudahan dia akan berdiri di atas mimbar ini menggantikan khotib-khotib yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada anak-anak yang ngeselin pengurusnya, udah gajinya kecil, anak-anak kebandel lah, ya Allah. Tapi 20 tahun akan datang, mereka kemudian angkat tangan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah doa kami untuk para as-sabiqu al-awwaluna, untuk yang mendirikan dan pengurus al-muhajirin di pasar kambing ini. Maka doa mereka mengalir kepada bapak-bapak pengurus dan jamaah yang lama, walaupun sudah sekian lama dikubur. Itu yang kita tidak bisa berharap dari yang lain. Pesantren dan masjid. Dan masjid juga sudah mulai diawasi. Masjid sekarang sudah mulai ditanya, siapa khotib Jumatnya? Oh ini. Kalau kita ceramah sembarangan, datang pada satu tempat di mana kita belum tentu setuju, tapi kemudian kita di-prank. Jadi saya hanya menyampaikan harus benar-benar menjaga ini. Nah, pada satu ketika dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW dikabarkan atau diberitakan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, qatalana Rasulullah SAW. Ini Rasul buat 14 abad yang lampau. Rasul buat satu garis, kata Ibnu Mas'ud. Terus garis ini dikatakan Rasulullah SAW, sabil, ini jalan, hada sabil, ini jalan as-sirat al-mustaqim, kata Rasul. Bayangin, Rasul buat garis, belum ada benih-benih tafarruq. Kalau sekarang kan sudah banyak. Sekarang gampang berpecah, susah bersatu. Nggak cocok sama pengurusnya, kita bikin lagi musola. Nggak cocok lagi, bikin lagi masjid. Ya kan, oh ini jami, kita tambahin goiri jami. Ya kan, nggak cocok lagi, kita tambahin goiri laisa jami. Udah bukan, enggak jami, wasbukin. Zaman Rasul belum ada benih, kemudian Rasul bilang qatalana, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian hututan, Rasul kemudian membuat garis-garis lain. Biyadihi, dengan tangannya, shimal, yaitu sebelah kiri, ayumna, dan sebelah kanan. Dan kata Rasulullah SAW, haza mutafarraq, ada jalan yang di sebelah ini nih, kiri kanan di garis tegak lurus ini, kata Rasulullah SAW, adalah jalan yang akan kalian berpecah belah. Summa qara ta'ala, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-153. Qul inna hadza siratal mustaqim fattabi'u. Inilah berat hari ini. Kita berada di as-sirat al-mustaqim, kita dituduh Wahabi. Waktu kita berada di as-sirat al-mustaqim, kita dituduh kadrun. Waktu kita berada di as-sirat al-mustaqim, kita dituduh menghancurkan negara. Waktu kita berada di as-sirat al-mustaqim, maka kita disebut anti NKRI. Waktu kita berada di as-sirat al-mustaqim, kita dikatakan oleh mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai negeri ini. Padahal jangan pernah tanyakan cinta orang Islam atau orang Islam di Indonesia kepada negerinya. Jangan pernah ditanyakan. Ini
Pancasila kalau menurut beberapa orang pakar mengatakan adalah hadiah terbesar dari umat Islam di Indonesia terhadap orang-orang selain agama Islam yang ada di Indonesia. Itu kata mantan Menteri Agama Pak Alamsyah. Sekarang kita yang dituduh anti Pancasila. Masya Allah. Berat. Ya. Kita nggak tahu lagi. Bayangin. Yang ditangkap 3 ustadz. Langsung peran yang dibangun. Bubarkan majelis ulama. Nah ini kalau mau jujur. Ya kan. Yang KKB. Ya, yang dipanggil oleh Kasat saudara tapi ditolak oleh orang Papua. Kelompok bersenjata di Papua tidak disebut teroris. Kelompok bersenjata. Dia paling udah banyak tentara kita yang meninggal, tapi nggak disebut teroris. Ustadz ini cuma ngisi pengajian. Di Lampung ada orang ngumpul kotak amal, langsung teroris. Kotak amal, hati-hati jangan kebanyakan kotak amal Ustadz, itu teroris kita. Yang nembak kontak senjata, mati, enggak teroris. Ustadz ngaji, mengajar doang, menegakkan benar, ada jenggotnya dikit. Di framing awalnya mau ke Gubernur DKI, tapi qadarullah beliau juga diundang ke istana, langsung mingkem. Wah luar biasa jahatnya ini. Itu tuh yang KKB tadi itu nggak ada orang yang bilang bubarkan Majelis Agung Katolik atau Maui, bubarkan ini. Nggak ada orang yang bilang kayak begitu. Kalau katanya itu oknum, bahkan gereja tempat mereka beribadah, pastor tempat mereka dituntut, mereka katakan itu oknum. Tapi kalau yang terjadi pada masalah masjidnya ditutup, pesantrennya dibubarkan, ustadz yang aja juga disertakan. Apa ini Allah? Apa ini sesungguhnya? Saya kata dokter sebenarnya nggak boleh teriak-teriak, tapi mana mungkin ceramah di Tanah Abang nggak teriak-teriak ya kan? Yang gini aja diketawain, cemen bener gitu. Apa ini yang terjadi? Maka ayo ibu-ibu, bapak-bapak, akhirnya para ustadz, para muharik, para dakwah ilallah, tugas kita ke depan panjang. Saya beberapa pekan ini bertemu dengan Ustaz Subhi, ya kan, beberapa teman-teman menggarap, ya kan, bagaimana dakwah ke depan ini kita mesti atur strategi kita sepintar-pintarnya. Jangan biarkan kita bisa menjadi sasaran fitnah. Kita mesti atur karena ini luar biasa kejinya. Lihat bagaimana leluasanya Dini Siregar kemudian mengkaitkan bahwa sesungguhnya target mereka adalah memenjarakan orang-orang yang membenci Syiah karena kata mereka Ustaz Farid Atbah adalah otak pembentukan itu ANAS, Aliansi Nasional Anti Syiah. Jadi sebenarnya di belakang ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih besar lagi, yaitu para murtadin, para kemungkaran mendompleng kepentingan teroris untuk menghantam orang-orang yang mereka anggap perlu disingkirkan karena mereka khawatir gagasan mereka, keinginan mereka tidak tercapai. Ini sudah mirip-mirip pola yang dilakukannya hampir sama pada tahun 6566. Rakyat dibuat takut, cekam. Tiba-tiba sembako nggak ada, minyak sayur naik, tinggi harganya. Dan bingung, kita pengimpor, ya kan, ekspor kelapa sawit nomor 4 kalau nggak salah di dunia. Tapi minyak sayur mahal. Taulah, nggak usah pakai minyak sayur aja, sayurnya aja udah pakai minyak samin lah pakai.
ikhlas. BUMN rugi. Garuda sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un bangkrut. Kereta api disuntik dananya habis-habisan, gak ketolong. Ini kalau mikirin negara, kita yang ada penyakit bengek, tambah bengek kita. Ya, harga karuan negara. Tiba ya kan, semua ya kan kita lihat Kuala Namu dijual. Sekarang orang India, ya kan. Bandara yang terbesar di Medan tuh, ya kan. Kita nggak boleh keluar rumah, kerumunan, tangkap. Kalau ketahuan, anak-anak nongkrong tangkap. Malam-malam Cina pada datang, kan kurang asem. Kita di rumah nggak keluar kemana-mana, Cina dari luar datang ke negara kita, nggak ada apa-apain, banyak udah. Nah, mudah-mudahan ini memang, tapi Pak, Bu, apapun resikonya, berapapun harga yang dibayar, darah yang tertumpah, harta yang habis, bahkan nyawa yang habis di jalan dakwah ini, jaminannya waktu saya baca di Fathul Majid, yaitu kitab Tauhid, menerangkan kepada kita bahwa itu nanti surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah ada orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat persatuan, peradaban. Mereka mau menghancurkan kita ini pelan-pelan. Maka harus kita bangun kekuatan dari masjid. Seorang bilang begini, kalau Jawa itu menangnya dari Jakarta. Jakarta itu tonggaknya ada di Jakarta Pusat. Kalau orang Jakarta Pusat, khususnya orang-orang Tanah Abang, udah nggak peduli lagi sama agamanya. Jakarta yang lain, barat, timur, selatan, utara, tinggal nunggu waktunya aja. Ini titik sentral di sini. Maka Tanah Abang terkenal dari saya masih kecil. Kota tempat lahir para mujahid, para pemikir. Mereka boleh dagang kambing, tapi mereka ajar, mereka nggak lupa. Sekarang coba kita lihat, dagang kagak, sholat enggak. Dulu mereka boleh dagang kambing, mereka pedagang, tapi begitu ada ajar, mereka penuh masjid, mereka isi otak mereka, olah jiwa mereka didik raga mereka. Maka saya dulu sempat bergaul, berteman dengan orang sebenih, ya saya tahu, belajar sepukul, 2 pukul, 3 pukul, 2 bunuk saya ya kan. Tanah Abang. Maka para ustadz seringkali menitipkan pesan, kalau kita ceramah di Tanah Abang, kita harus tanamkan kepada mereka gairah, karena mereka adalah tonggak, mereka adalah pondasi, mereka adalah pilar, mereka menjadi panutan. Kalau Tanah Abang masih berkibar, yang lain boleh lihat sekarang. Masjid yang lain tutup, cuma Tanah Abang doang yang buka. Ada masker-maskeran sini, nggak ada jaga-jaga jarak. Ya. Di sini bukan orang yang takut corona yang takut sama orang Tanah Abang. Kabur coronanya. Orang Jawara, ya kan, itu hebatnya. Nah, mudah-mudahan kajian ini memberikan kepada kita kekuatan. Jadi bersatu, jangan mudah adu domba. Kita punya kewajiban sama. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Kita jaga anak kita masing-masing. Jangan saling andil-mengandilkan, tapi saling bantu-membantu. Kuatkan masjid ini menjadi pusat peradaban. Kita jangan mau ini benteng terakhir. Kita jangan mau masjid ini acak-acak. Masjid ini tidak berlaku peraturan-peraturan manusia. Di masjid ini yang berlaku peraturan Allah. Karena ini disebut adalah rumah Allah. Ini rumah Allah.
Kalau ada pengurus, dia cuma disuruh ngurus, dia bukan punya dia, ini punya Allah. Kalau ada pengurus yang berkhianat pada ajaran Allah, biar Allah yang akan mengurusi pengurus yang berkhianat. Nggak usah kita langsung bilang sama Allah, ini rumah Allah. Ya itu aja dua. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah. Doakan saya sedang banyak jalan ya kan untuk bagaimana memberikan kekuatan karena kata para ulama masjid, dan mari kita sukseskan Reuni Akbar. Kita nggak perlu takut ya Bu ya, kita tunjukkan, kita nggak bilang begini apa mungkin dibebaskan, apa mungkin terkuak, bukan soal mungkin atau tidak mungkinnya, tapi ikhtiar kita ya kan, niat kita, kesungguhan kita ingin memperjuangkan agama Allah, itu akan menjadi catatan tersendiri di hadapan buku-buku amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa mungkin nanti ini? Enggak. Orang bilang sama saya, keberatan Ustadz, itu tuntutannya keberatan ininya. Bukan soal keberatan enggak keberatan, ente enggak punya keberanian. Ya kan? Orang kalau enggak punya keberanian, ya dikit aja udah berat. Tapi orang kalau punya keberanian, berat aja enteng. Bukan soal beratnya beratnya. Jadi ayo kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita mencintai negeri ini, tapi kita lebih mencintai kalimat la ilaha illallah. Kita mencintai negeri ini, tapi kita lebih mencintai agama kita. Karena kalau kita sudah mencintai agama kita, dan pasti negeri ini sudah masuk dalam bagian cinta kita kepada Allah. Tapi kalau kita hanya mencintai negeri ini, belum tentu kita bisa diterima cinta kita kepada Allah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dan tersengal-sengalnya napas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.